Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru di mapel administrasi sistem jaringan ya, yaitu FTP server. Kalau sebelumnya di job sheet 1 kita sudah menginstal, di job sheet 2 kita sudah mengatur IP address, dan di job sheet ketiga sudah mengatur DHCP server, kita sekarang akan membuat sebuah FTP server. Apa itu FTP server? Di sini sudah saya kasih dasar teorinya ya. Jadi FTP itu ada dua, menggunakan paket VSFTPD atau ProfTPD. Tapi di praktik kali ini kita akan menggunakan ProfTPD untuk konfigurasi paket FTP server di Linux Debian. Oke, di sini sudah saya buat langkah-langkahnya dengan detail. Jika kalian ingin mendownload job sheet ini, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi video ini ya. Tapi alangkah baiknya saya kasih juga tutorial dalam bentuk video supaya kalian lebih paham. Takutnya jika ada kekeliruan atau kesalahan atau error dan sebagainya, kalian bisa konfirmasi dengan lebih baik ya, karena sudah agak mengerti tentang langkah-langkahnya. Karena saya sendiri juga jika mengikuti tutorial itu suka yang bersifat visual ya, atau video daripada membaca, jadi saya buatkan juga versi videonya. Oke, langsung saja untuk langkah-langkahnya, silakan diikuti di video kali ini. Seperti biasa ya, kita harus login dulu menggunakan user root ya, user root ya. Kita tinggal ketikkan perintah root, ketika masukkan passwordnya yaitu 123. Ini kita melanjutkan dari job sheet yang sebelumnya, jadi ini tetap proyek yang sudah pernah kita buat dan kita tinggal melanjutkan. Nah, setelah di tampilan kali ini kita akan menginstal paket FTP-nya yaitu menggunakan ProfTPD. Untuk perintahnya yaitu apt min-get spasi install seperti biasa, kemudian paketnya yaitu ProfTPD untuk FTP. ProfTPD. Kita tinggal enter saja. Ini apa ingin melanjutkan, kita tekan Y, kita enter. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan DVD binary 1 ya, ini ya, ada tulisannya binary 1. Kita masukkan dulu sebelum kita enter, yaitu device, optical drive, pilih Debian DVD 1. Pilih force unknown. Oke, kita cek lagi apakah sudah tercentang Debian 1 DVD-nya. Oke, sudah. Kita tinggal enter saja. Nah, prosesnya berjalan, kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan DVD 2. Jadi kita harus mengganti lagi ya ke DVD 2 karena memang mungkin ada dua paket atau dua tahap di sini. Ada di DVD 1 dan 2, kita tinggal ikuti saja, kita ganti ya ke DVD 2. Kita pastikan lagi sudah tercentang apa belum. Kalau sudah, kita tinggal enter lagi. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Di sini paket sudah terinstall, kita tinggal konfigurasi. Perlu diperhatikan lagi ya, biasanya kebanyakan kalau kita melakukan install paket itu ada error ya, atau unable paket. Itu kalian harus mematikan koneksi internet ya. Jadi jangan sampai ada koneksi internet dulu di komputer atau laptopnya. Baru kita lakukan install lagi seperti cara-cara yang sudah kita terapkan barusan. Oke, jika tampilannya seperti ini, kita tinggal melanjutkan konfigurasi langkah-langkahnya sesuai dengan job sheet yang sudah saya buatkan. Setelah install, yaitu kita ngatur konfigurasinya di proftpd.conf. Perintahnya yaitu nano spasi /etc /proftpd. Nah, biasanya kalau di tab langsung ada, itu kemungkinan paket kita memang sudah terinstall dengan baik ya. Jika memang tidak ada ya, bisa dipastikan paket kita belum terinstall dengan baik. Kemudian proftpd.conf. Nah, kita tinggal enter, akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang kita atur antara lain yaitu ini ya, use IPv6 ini kita ganti dari on menjadi off. Nah, di sini dari on menjadi off. Kemudian di bagian server name kita gunakan SMK Mutu ya, misalkan SMK Mutu. SMK Mutu. Nah, kemudian di bagian paling bawah lagi ada yang namanya default root. Nah, itu kita tinggal hapus tanda pagarnya.
Nah, di bagian bawah sini ada default root. Nah, ini kita tinggal hapus tanda pagarnya. Seperti ini. Oke. Jika sudah, masih di file ini ya, kita ke baris paling bawah sendiri, kita bisa menggunakan pick down atau arah bawah. Nah, di sini kita mengetik atau membuat sebuah user baru dengan folder FTP yang kita bagikan itu menggunakan folder yang mana atau direktori mana. Nah, di sini kita menggunakan misalkan folder yang akan kita bagi atau kita share ya, karena file transfer protokol kan men-share ya atau membagikan file kita kepada klien. Jadi direktori mana yang akan kita bagi? Di sini kita ketik anonymous ya. Anonymous, kemudian spasi /home /smk mutu. Nah, karena kita memiliki folder smk mutu di dalam folder home, maka kita tinggal ketik aja. Tapi jika tidak ada, jangan dipaksakan ya. Kita tinggal menyesuaikan dengan folder yang ada di home kita nanti. Cara ngeceknya sebentar lagi akan kita praktekkan. Kemudian kasih tutup kurung ya, seperti ini perintahnya. Kemudian usernya kita atur, misalkan usernya saya menggunakan user Tomo ya misalkan. Kemudian kita tutup anonymousnya. Anonymous. Oke, seperti ini perintahnya. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu kita simpan perintahnya yaitu Ctrl X, pilih Y, kemudian Enter. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, kita cek dulu ya. Di dalam home itu ada folder atau direktori SMK mutu nggak? Kita cek dengan perintah cd/home. Kita tab, kemudian kita tab 2 kali. Itu 2. Oh, ternyata di home itu ada SMK mutu. Berarti kita bisa menggunakan SMK mutu ini sebagai direktori untuk sharing atau dibagi. Tapi jika tidak ada, jangan dipaksa, harus disesuaikan dulu. Misalkan kita hapus ya, cd spasi/home, seperti ini kita enter. Nah, kemudian kita ls seperti ini. Kita cek di dalamnya home itu ada folder apa saja. Kebetulan di saya memang ada SMK mutu, tapi belum tentu di tempat Anda ya, atau di tempat kalian jika kalian praktek ya. Jadi disesuaikan dengan nama ini. Jadi harus di anonymous ini juga disesuaikan /home /apa di situ direktorinya. Jangan asal-asalan ngetik SMK mutu ya kalau ada, kalau nggak ada. Nah, itu untuk ngeceknya ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan prosesnya. Kita membuat user Tomo karena kita akan nambahkan user Tomo tadi. Kita membuat user baru namanya Tomo ya. Perintahnya add user spasi Tomo seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Masukkan passwordnya, kita samakan saja ya, 1, 2, 3 seperti sebelumnya. Nah, ini reulang password 1, 2, 3. Full name-nya bebas kita namakan misalkan Tomo. Oke. Ini misalkan, enter lagi. Ini nggak usah diisi, tinggal enter-enter saja. Nah, kita simpan informasi, klik atau tekan Y, kemudian enter. Nah, file atau user Tomo sudah dibuat ya. Kemudian kita lanjutkan restart FTP-nya, perintahnya yaitu seperti biasa /etc/init.d /proftpd spasi restart seperti ini. Kita tekan enter, harusnya oke. Nah, kalau sudah oke berarti konfigurasi kita tidak ada yang salah atau kita tidak pernah salah ngetik ya. Jadi sesuai dengan job sheet yang sudah saya buat. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengecek via via Windows-nya. Jadi kita cek dari Windows-nya. Kita tekan ini ya, namanya File Explorer. Kita klik. Nah, di sini kita tinggal ketik IP-nya. Misalkan IP-nya 10.1 ya, karena IP dari Debian kita kan 10.1, tapi kan konfigurasi IP kalian kan belum tentu 10. Jadi sesuaikan dengan absensi kalian ya. Jadi di sini saya ketik ftp.2/2 kali, kita tekan IP-nya 192.168.10.1 sesuai dengan IP dari server Debian kita. Kita enter. Nah, di sini kita suruh masukkan username dan password. Kita tadi sudah membuat username Tomo, kita masukkan passwordnya yaitu 123. Kita log on.
Nah, di sini ada tulisannya this folder is empty, artinya tidak ada folder di dalamnya FTP ini ya. Berarti kita harus membuat dulu. Bisa dari sini ya, klik kanan, pilih new, kemudian folder. Nah, di sini kan ada error ya, permission denied. Artinya kita tidak punya hak untuk membuat folder. Jadi kita sebagai klien, jadi Windows ini kan diibaratkan klien ya. Klien ini tidak bisa menambahkan sebuah file atau folder di dalam server. Jadi kita harus mengatur hak aksesnya dulu supaya klien ini bisa menambahkan folder atau file ke dalam sini. Artinya kita harus memberikan hak akses pada folder SMK Mutu tadi. Tadi disesuaikan dengan folder kalian ya, yang di dalam home tadi, yang kalian atur di anonymous di sini ya. Jadi kita membuat atau memberikan hak akses dulu terhadap direktori SMK Mutu. Langkah-langkahnya adalah kita tinggal mengetikkan perintah chmod. Jadi di sini kita ketik perintah chmod spasi 777 spasi /home/smk mutu sesuai dengan direktori kita. Kemudian kita tinggal enter. Nah, cukup seperti ini, terus kita uji coba lagi ke tempat tadi. Kita coba membuat folder. Klik kanan new folder. Nah, di sini kita sudah bisa membuat folder ya. Kita misalkan ketik uji coba nama foldernya. Nah, kita sudah berhasil membuat dari sisi klien. Kita akan cek dari sisi server ya. Kita masuk ke virtual tadi. Kita ketik ls. Nah, di dalam home ini ada SMK Mutu dan Tomo. Akan tetapi folder yang kita sharing kan SMK Mutu. Berarti kita harus masuk ke SMK Mutu dulu. Perintahnya adalah cd spasi / atau langsung cd spasi SMK Mutu ya. Karena kita sudah masuk di directory home ya. Jadi cd spasi SMK Mutu, kita enter, kemudian kita ls. Nah, di sini ada file namanya uji coba. Berarti kita sudah berhasil melihat dari FTP sisi klien ya. Nah, artinya sudah bisa melakukan sharing file atau saling berbagi file atau folder seperti ini. Kemudian kita bisa uji coba membuat folder dari sini. Perintahnya membuat folder adalah mkdir spasi nama foldernya apa, misalkan oke, kita enter. Kemudian kita ls untuk mengeceknya. Nah, ada ya folder oke. Kita cek dari sisi klien atau Windows. Di sini belum ada, coba kita refresh. Nah, di sini sudah muncul namanya oke. Artinya FTP kita sudah berhasil. Kalau kalian ingin menambahkan file baru atau folder, sama caranya. Tinggal kita perintahkan pakai mkdir. Berbeda dengan menambahkan file, tadi ada caranya sendiri atau perintah untuk menambahkan file ya. Silakan kalian cari informasi tersebut di internet untuk pengetahuan lebih lanjut. Untuk tutorialnya sampai di sini dulu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi baru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.